Nah, yang saya lihat di sosial media nih, G ini kan lebih kegiatan lebih aktif ke sosial nih, Iya, Sosialnya itu untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial seperti berbagi. iya. Itu memang hanya sebuah konten atau emang berdasarkan dari hati G untuk menggerakkan itu gitu, G? Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dan dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Di sini Tiang hanya sebagai perantara menyampaikan uluran tangan dari orang-orang baik untuk beliau. Tidak pernah ada perjuangan tanpa adanya rasa sakit. Itulah ayah. Jerih payahnya memberikan kehidupan yang baik untuk keluarganya. Demi sesuap nasi, demi keluarga. Bahkan dia punya 1000 alasan untuk tetap berjuang dan menepis rasa lelahnya. Sayangilah orang tuamu selalu, karena tiada yang bisa mengenalmu lebih baik selain ayah dan ibumu. Halo, G. Halo Kak. Gimana kabar? Astongkara sehat. Astungkar sehat. Gimana di perjalanan? Lumayan sih Kak ya, cuaca di Bali lumayan ekstrim. Agak panas dikit. Berapa lama tadi dari perjalanan? Aku dari Denpasar Timur 20 menit ke sini Kak. Oh, 20 menit. Nah, Iya. dekat lah ya, G. Iya, lumayan G, dekat. untuk G ini namanya G Tini atau nama panggilan atau nama asli? Kalau nama asli Tiang, namanya Kadek Budi Suartini, tapi Tiang dipanggil Kadek Tini biasanya. Dan untuk GAD itu panggilan untuk gini sih, orang Bali kalau cewek dinamai G. Kalau kakak umpamanya cowok nih, dipanggil seperti Gus, seperti Gus. itu. Dan kalau Kadek itu merupakan anak kedua. Oh, Kade. Kade itu Itu anak kedua anak dari. kedua. Oh, yang saya tahu kan memang ada beberapa nama kayak Iwayan, Iya, Nyoman itu. Itu berarti ada urutannya ya. ada urutannya. Kalau yang anak pertama itu apa, G, Itu biasanya? kalau nggak gede, Wayan bisa juga. Kalau untuk cewek, lo atau putu. Oh, beda juga panggilan untuk si cewek ini, cewek kedua ini sama yang pertama itu beda. Sama Iya, laki itu kira masih sama juga. Lu. dibedakan. Kalau anak kedua itu kadek, made, nengah. Kalau Oh, anak ketiga, komang sama nyoman. Kalau anak keempat itu ketut. ketut. Iya, Sama cewek cewek cowok juga sama enggak? iya sama. Ketut. Kalau anak terakhir ketut. Ketut. Anak bontot lah, anak bungsu Iya, kalau bahasanya. Ketut. Nah, yang saya lihat di sosial media nih, G ini kan lebih kegiatan lebih aktif ke sosial nih, iya, Sosialnya itu untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial seperti berbagi. iya. Itu memang hanya sebuah konten atau emang berdasarkan dari hati G untuk menggerakkan itu gitu, G? Iya, banyak juga yang bertanya-tanya Kak ya, soalnya Tiang juga usianya masih muda. Kok udah bisa masih muda, udah punya pemikiran seperti itu? Apa ini hanya konten? Apa mencari popularitas saja gitu? Ada juga yang banyak sekali yang DM gitu. Tapi Tiang tidak pedulikan itu sih Kak ya. Nike emang timbul dari hati Tiang, karena Oh, mengapa Tiang melakukan kegiatan sosial Nike? Karena di lingkungan Tiang Nike ada beberapa orang yang mengalami kayak disabilitas ya, bisa dibilang keterbakangan betul, mental juga. betul. Jadi hati Tiang di sana terketuk untuk mengajak mereka, merangkul mereka, agar mereka tuh sama-sama bisa dihargai lah. Jadi Tiang rangkul mereka, dan Tiang ajak buat konten. Nah, dari sanalah timbul banyak sekali yang prihatin sama mereka, seperti Nike. Nah, itu kan ini masih muda nih. Usianya berapa nih kalau saya boleh tahu? Usia ya. Usianya sekarang Tiang udah 25. 25 ya? Iya. Sudah menikah atau belum? Belum, Belum. Tiang belum menikah. Belum menikah karena emang ada sesuatu yang belum tercapai atau memang belum siap segala? Masih belum siap ya lebih tepatnya. Oh, tapi udah Masih punya pasangan? eh, masih ke apa kayak lebih berkarya dulu sih. Nah, yang saya lihat kan si G ini kan
lebih sering buat konten itu bersama ibu. Iya. Nah, ibu juga emang saya lihat juga memiliki karakter yang hampir mirip sama si G-nya ini. Nah, tapi saya belum pernah ngeliat sosok ayah di kontennya G itu. Itu emang ayah jarang mau atau punya kesibukan nggak? Atau gimana, G? Kalau sama Ibu Nike, Tiang ngontennya karena ibunya suka ya. Di samping ibu suka, Tiang juga lebih dekat ke ibu sih. Karena wanita tuh biasanya lebih dekat ke ibu biasanya Betul, Kak ya. Dan kalau Bapak Nike, sering Tiang juga, cuma beberapa kali sih ada Tiang masukin di videonya. Cuma Bapak kadang nggak mau, Oh, nggak terlalu suka untuk hal-hal seperti itu. Mungkin sukanya di bagian lain gitu Kak ya. iya. Kakak ini, bapak ini punya profesinya sebagai apa nih, G? Bapak Tiang Nike seorang penjahit. Oh, penjahit. Iya, ya ibunya rumah tangga. Penjahit, usaha menjahit atau? Usaha menjahit, Bapak Tiang Nike penjahit udah zaman-zaman dulu itu Kak ya. Oh, Jadi dia pintar buat jas, kayak kebaya Niki. Pokoknya oh, ya, jahit ya, apapun Bapak Tiang bisa iya, gitu. iya. Nah, G ini aslinya dari Bali mana, G? Tiang aslinya dari Buleleng, Bali, namanya Desa Pohbergeng. Hai alit-alit Desa Pohbergeng. Kebanyak alit-alit di sana soalnya. Soalnya Tiang di rumah kadang kalau pulang ke Singaraja, Tiang ngajarin nari juga di sana Oh, gitu. sebagai pelatih tari juga, G. Nah, Iya. ini saya juga agak ini tiang itu maksudnya apa nih, G? Saya Tiang masih. itu artinya kalau di Bali aku atau saya juga bisa Oh, bilang gitu. Itu bahasa halus sih sebenarnya. nah, di Buleleng nih, Ki, yang sempat saya tahu kan di Buleleng kan bukan daerah kota ya, bukan kotanya si Bali, Iya, jatuhnya masih perkampungan gitu iya. kan. Nah, perbedaan kehidupan di sana dengan di Denpasar kota ini apa sih, Ki? Ada nggak perbedaan yang benar-benar sangat nyata gitu? Ya. Kalau kalau menurut Dek, kalau Dek tuh lebih senengnya tinggalnya di Singaraja, di desa. Karena selain penduduknya juga sedikit, kan kalau di kota tuh penduduknya lebih banyak, lebih ramai. Dan udara juga terkena polusi udara, seperti Oh, tercemar gitu. lebih asri ya di sana Iya, ya. kalau di Singaraja tuh atau di Kampung Tiang di Desa Pohbergong lebih asri, pemandangan masih, suasananya masih seperti dahulu, sejuk lah. Sejuk lah. Iya. Sejuk lah. Nah, ini Buleleng sama Singarja ini satu berdekatan atau Kalau Buleleng itu kabupaten, oh Kak. Kalau kabupatennya, Singaraja itu kotanya. kotanya? Iya, kota Singaraja. Ya kan di sana juga emang yang beberapa saya lihat juga di sana kan banyak pegunungan ya, kayak di Iya. daerah Kintamani juga gitu ya, kayak. Mm-mm. Itu lebih dekat dari Buleleng ya, kayak. Iya, kalau nyari Kintamani sekitar 1 jaman lah kalau Oh, dari cukup yang Buleleng. jauh. Berarti luas juga daerah Bali ya. Iya, lumayan. Nah, untuk ini perihal tadi sosialisasi yang G lakukan ini emang pure murni dari G sendiri Hmm. atau emang ada bantuan dari orang lain gitu? Itu awal aku mau cerita nih Kak ya. Awal mula aku bisa melakukan ini juga, itu kan Tiang ada tetangganya kan, itu kayak ya bisa dibilang keterbelakangan Kak ya. Apa disabilitas, dia pakai kursi roda gitu kan. Tiang ngonten sama dia, nah adalah yang kasihan sama dia. Yang peduli lah ya. Yang peduli nih Kak. Terus dikasih sedikit bantuan buat dia. Nah, Tiang kan posting juga sebagai dokumentasi biar Tiang juga bahwa uang ini sudah diserahkan sebagai tanda bukti lah. Nah, dari sana juga banyak yang peduli sama mereka. Dari sana Tiang langsung terjun nyari orang-orang yang membutuhkan. Jadi Tiang hanya sebagai wadah atau perantara. Jadi ada orang yang transfer Oh, ada buat yang membantu lah iya ya. ada yang Ya. membantu. Nah, makanya kan yang tadi pembahasan kita yang pertama kan ada beberapa orang yang sekiranya menilai ini hanya sebuah konten Iya, atau benar. menilai ini hanya sebuah mencari popularitas. Iya. Padahal ini emang pure murni Iya. dari GS sendiri dan dengan diuploadnya di sosial media ini emang sebagai bentuk Iya, dokumentasi. benar-benar. Kalau kita berpikiran yang positif kan anggap aja orang ini mempunyai kepribadian yang baik, alangkah baiknya kita melakukan hal yang sama Iya, gitu kan. biar kita juga dipercaya ya kan ada orang yang nitip. Kalau nggak Betul. didokumentasikan nanti uangnya di mana? Apakah sudah diserahkan atau belum? Nanti takutnya Tiang juga salah, soalnya bukan uang Tiang. Betul. Nah,
Kalau untuk di sosial media kan tadi banyak yang DM yang macam-macam. Oh ini cari popularitas, Iya, cari sebagian atau lah. Mm. tapi nah kalau untuk lingkungan GE sendiri ada gak ya menilai GE ini seperti apa untuk dengan melakukan itu? Tapi kalau kebanyakan juga kayak mungkin 90% yang berpikir positif, Hmm. yang 10% itu yang berpikirnya negatif. Jadi banyak dukungan sih. Kayak untuk masyarakat Bali, ayo teruskan Oh. seperti itu. Jadi tambah semangat lagi. Nah, cara G itu menyikapi dengan yang negatif tadi, Ya. G itu gimana cara menyikapinya? Tiang cara menyikapinya kadang Tiang balas juga, Tiang berikan apa ya arahan juga kalau ini tuh Tiang hanya sebagai perantara, Tiang bukan nyari popularitas atau apa. Dan dia juga ngerti juga sih, oh minta maaf biasanya Oh dia, iya, iya. oh ya aku minta maaf ya soal yang tadi salah perkataan seperti itu sih. Nah, G itu ada pas mengetahui itu G itu kesel atau perasaannya gimana gitu? Ya perasaan sedih ada aja sih Kak ya, Oh sedih soal bukan kesel ya G? sedih sih sebenarnya, kayak disayangkan aja kenapa bisa berpikir seperti itu. Padahal niat yang ini namanya juga manusia Kak ya. Iya, iya. Padahal niat yang ini udah tulus membantu masyarakat Bali agar uang-uang ini tersalurkan lah. Yang kurang mampu ini bisa buat bekal lah istilahnya, kayak buat makan besok biar ada. Cuma mereka yang berpikir negatif aja sih berpikir seperti, jadi Tiang nggak terlalu hiraukan sekarang. Nah, G Ya, ini kan sering bikin konten nih G. Selain konten sosialisasi kan G juga bikin konten bersama ibu. iya. Nah, itu lebih banyak peminatnya ke konten yang mana nih? Yang biasanya paling banyak ditonton atau viewersnya sih Kak sama ibu sih. Sama ibu. Soalnya ibu Nike kayak dia ngajak buat konten memberikan petuah sih buat anak-anak muda seperti Oh, itu. petuanya itu seperti apa nih? Seperti kalau lebih sayang lagi ke orang tua. Kalau misal nanti kadeknya nikah, biar nggak anaknya aja yang dek sayang, mertuanya juga harus disayang, maupun kakak ipar, adik ipar, pokoknya harus semua disayang. Seperti itu sih, tentang kehidupan sih, lebih ke kehidupan. Nah, si ibu pernah nggak ceritain sosok misalkan kalau di saya itu nenek moyang kita dulu seperti apa di Bali. Ya, Ibu pernah nggak membuat petua itu dan dibuatkan konten? pernah Kak. Itu tentang nasi cacah kayak ya dulu zaman-zaman gestoknya itu ya. Oh, nasi caca itu apa Nasi gitu? cacah tuh katanya datangnya dari Jawa, katanya dari ibu. Oh, Nasi cacah tuh hitam, Tiang juga kurang tahu ya. Pokoknya hitam, dia kayak batun wani. Dia bilang, "Nah, batun wani deh." Tiang juga nggak ngerti. Oh, nasi cacah. Jadi lebih ke zaman-zaman dulu, memek zaman dulu seperti ini. Kalau oh, nikahnya dulu itu dibeli gitu, dibeli dibayar sama bapak seperti itu. oh gitu. Beda sih sama sekarang. Beda ya. Nah, Iya. ini kan ada beberapa daerah, contoh kan ada daerah desa sama daerah kota nih, Gi. Ini logat bicara ini berbeda atau memang sama? Kalau logat Bali sih biasanya beda ya sama orang-orang lain tuh, kayak lebih ditekankan gitu. Oh iya, maksudnya dari logat Ya. kan di Singaraja Iya. sama di Denpasar logatnya sama atau? Oh, biasanya sih ada yang beda. Itu kalau di Trunyan beda lagi, kalau kayak di Oh, Kintemani beda. Setiap daerah tuh kita kayak beda logat gitu beda Kak. logatnya ya? Iya. Berarti nggak semua sama ya? Iya, kayak beda. Iya, misalkan kayak contoh Jakarta sama Jawa Barat kan beda Iya, bahasa Sunda seperti ya? itu. Oh iya, beda. Oh, nah, emang kalau saya lihat ini kan sosok ibu itu kan bener-bener apa ya, Akrab, akrab, akur. terus apa, ibu juga kayaknya bener-bener apa ya, ngajarin sosok G ini yang seperti G sekarang ini kan, karena ibu berhati mempunyai hati baik, mempunyai pemikiran yang baik, jadi akhirnya G juga sama seperti ini. G Iya. untuk yang di Bali nih G, Mm-mm. itu untuk yang belum menikah ini emang diwajibkan untuk menikah sesama orang Bali atau eh, terserah G? Ya. Kalau di Bali tuh kayak di agama manapun kayak pasti kita disuruh untuk nyarinya yang seagama. Kalau bisa sih seagama, biarpun dia dari Jawa mungkin, yang penting kita seagama gitu aja sih. Oh, kalau untuk Mm-mm. contoh misalkan kita kan juga nggak tahu namanya Ya, perasaan hati iya dan benar-benar. keinginan atau keyakinan dia terhadap pasangan tersebut.
tapi berbeda keyakinan gitu Iya. Ge. Kira-kira emang melanggar suatu adat atau diperbolehkan saja? Kalau melanggar sih nggak ada, kayak kalau setahu tiang mungkin ya udah kalau emang itu jodohnya ya udah gitu aja sih, diikhlasin aja. Berarti emang Jodoh. nggak harus sesama satu suku gitu, nggak harus Iya. beragama yang sama juga kan? Kalau bisa kan diusahakan kayak Iya diupayakan ya, diupayakan. diupayakan untuk sesama Iya, agama. biar seagama. Nah, itu yang terakhir nih Ge, ada nggak kesan dan pesan Ge untuk kita semua nih? Ya. Kalau pesan dan kesan mungkin tiang lebih ke anak muda Kak ya. Jadi buat anak muda yang di luar sana mungkin yang masih kayak tidak menghargai orang tuanya, masih kayak marah-marah sama orang tua, mending jangan seperti itu karena bagaimanapun juga orang tua Nike yang sudah melahirkan kita. Jadi kalau bukan kita yang menyayangi orang tua, siapa lagi? Dan mari kita kalau sama mungkin masyarakat Bali, yuk kita sama-sama buat yang terbaik untuk Bali lah. Jadi kalau stop bullying lah Iya, untuk iya, anak-anak iya. muda. Jadi kalau anak-anak muda yang masih melakukan bullying, stop bullying dari sekarang. Mereka juga punya hati ya Kak ya, Betul Ge, yang harus harus dihargai. harus dijaga ya Iya benar. perasaannya. Mungkin itu ya Ge pembahasan kita hari ini. Saya terima Iya. kasih banyak Ge udah bersedia Iya. datang ke sini dan menceritakan kehidupan Ge sehari-hari dan menceritakan juga kegiatan di sini gitu kan. Iya. Nah, oke sih Ge, terima kasih banyak. Iya. Santi Om.